Selamat pagi adik-adik, gimana kabarnya semua? Sehat-sehat ya? Tetap semangat kan? Oke adik-adik, pada hari Minggu ini kita akan beribadah di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau mengundang adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baik adik-adik, kakak mau mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri karena kita akan menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Adik-adik tetap dalam keadaan berdiri karena kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 215 baitnya yang pertama. Kidung Ceria 215 baitnya yang pertama. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu telah memberkati kami pada pagi hari ini sehingga kami dapat berkumpul dan beribadah untuk hari Minggu ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati kami dalam ibadah ini, berkatilah juga ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, kiranya ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Dan sekarang Kakak Tasya mau mengundang adik-adik untuk membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 113, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Kita bacanya yang bareng-bareng ya adik-adik. Mazmur 113, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Mana? Sudah ketemu? Oke, Mazmur 113 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Demikianlah Mazmur pujian kita pada pagi hari ini. Adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 223.
Adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami bisa kembali lagi beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab. Engkau mau bersama-sama dengan kami, biarkan Roh Kudus-Mu bekerja dalam diri kami masing-masing, sehingga kami bisa mengerti apa yang mau Tuhan maksudkan dalam kehidupan kami, lewat firman Tuhan yang Kau berikan lewat Kakak Layan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik silakan berdiri, kita akan membaca pembacaan Alkitab pada hari ini. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Nehemia 3 ayat 1 sampai ke 8. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananet. Berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Berekia bin Mesezabel. Berdekatan dengan dia Zadok bin Baana mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Paseah dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Melaka, orang Gibeon, dan Yadon, orang Meronot, mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa, yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hanaya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Haleluya. Adik-adik silakan duduk. Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi ya kita di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak hari ini dengan Kak Cika. Tadi kita sudah bersama-sama membaca Alkitab dari Perjanjian Lama, dari kitab Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai 8. Adik-adik, dari apa yang kita baca itu ada sejarah di baliknya. Ini terjadi bertahun-tahun setelah bangsa Israel dibuang ke Babilonia. Bangsa Israel meninggalkan Tuhan. Jadilah Tuhan mengizinkan bangsa Israel dijajah oleh kerajaan Babel. Mereka hidup di Babilonia itu lama sekali. Sampai akhirnya Babilonia bisa dikalahkan oleh kerajaan Persia. Pembacaan kita hari ini dari Nehemia itu sudah ada di kerajaan Persia. Nehemia adalah seorang yang takut akan Tuhan, taat akan perintah Tuhan. Dan Nehemia adalah orang yang bekerja untuk Raja Artasasta, raja kerajaan Persia. Menjadi juru minum raja itu bukan pekerjaan sembarangan adik-adik. Itu pekerjaan yang harus membutuhkan kepercayaan. Kalau Nehemia tidak dipercaya sama bangsa Persia, bahkan oleh Raja Persia, tidak mungkin Nehemia yang seorang bukan orang Persia bisa bekerja kepada raja. Satu kali Nehemia murung.
Kemudian Raja Artasasta bertanya, ada apa dengan Nehemia? Ternyata Nehemia mendengar kalau tembok Yerusalem itu hancur, berantakan adik-adik. Hatinya sangat sedih. Dia berdoa kepada Tuhan untuk bagaimana cara bicara kepada Raja Artasasta agar Nehemia bisa pulang, bisa kembali ke Yerusalem dan membangun tembok Yerusalem. Itu mungkin hal yang sulit adik-adik. Tapi untuk Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan yang melembutkan hati Raja Artasasta, bahkan Raja Artasasta memberikan izin kepada Nehemia untuk pulang dengan segala macam bantuan. Diberikan bahan baku untuk membangun tembok, izin, dan sebagainya. Adik-adik, pada saat Nehemia melihat temboknya hancur, kemudian Nehemia membuat orang-orang yang ada di sana bekerja bersama-sama untuk membangun tembok Yerusalem lagi. Tujuannya adalah nama Tuhan dimuliakan kembali. Bangsa Yehuda, bangsanya Nehemia bisa juga dipulihkan kembali. Adik-adik, kita susah ya kalau mau bekerja sama dalam sekarang ya posisinya adik-adik di rumah. Lagi pandemi, gak boleh keluar-keluar dari rumah. Gimana caranya ya? Ada banyak hal sebetulnya. Yang pertama, kita bisa bekerja sama mengikuti peraturan pemerintah, himbauan pemerintah. Kalau keluar rumah, protokol kesehatannya harus dijalankan. Tapi sebisa mungkin malah tetap tinggal di rumah. Jangan terlalu banyak jalan-jalan keluar. Bertemu dengan banyak orang, berkerumun. Kan sudah dihimbau. Dengan begitu, kalau kita bisa bekerja bersama-sama, punya kesepakatan dan tujuan yang sama, bisa tercapai tujuan itu. Apakah itu? Kalau masa pandemi sekarang berarti mengurangi penyebaran virus COVID-19. Maskernya dipakai, cuci tangan yang rajin, jaga kebersihan, tidak keluar rumah, tidak berkerumun, itu bisa dilakukan. Adik-adik juga bisa. Nomor 2, bekerja sama di dalam rumah. Di dalam rumah, kakak, adik bisa berbagi pekerjaan yang ada di rumah. Misalnya, kakak cuci piring, adik bisa bantu mama nyapu atau bantu mama atau papa beresin tempat tidur. Bersama-sama membersihkan rumah. Karena rumah yang bersih pasti akan lebih nyaman. Dan itu pekerjaan yang dilakukan bersama-sama. Bukan hanya ya udahlah nanti mama juga beresin. Pasti akan lebih nyaman kalau semuanya ikut membantu. Adik-adik, ini contoh dari pada waktu itu Nehemia bisa membuat banyak orang bekerja sama membangun tembok. Adik-adik tahu berapa lama temboknya jadi? 52 hari. Cepet ya, tembok yang besar sekali bisa jadi dalam 52 hari. Itu karena bekerja bersama-sama. Jadi, pada saat adik-adik punya tujuan yang sama buat melakukan sesuatu, itu bisa dilakukan bersama-sama. Tapi ingat, kalau Nehemia waktu itu dia melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita pun begitu. Kita anak-anak Tuhan yang sudah percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, pun bisa apa yang kita lakukan
pekerjaan bersama-sama yang kita lakukan harus benar di hadapan Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Demikian firman Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, berikut ayat hafalan hari ini. Nanti adik-adik masukkan ayat hafalannya di dalam ring presensi ya. Nanti ada keterangan untuk memasukkan ayat hafalannya. Nanti dimasukkan saja di dalam situ. Kemudian untuk adik-adik kelas TKA sampai TKB, adik-adik tuliskan ayatnya saja. Dan untuk adik-adik kelas TKC sampai adik-adik kelas tanggung, itu dituliskan isi ayat Alkitabnya juga ya. Demikianlah penjelasan tentang ayat hafalan hari ini. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Dan sekarang, untuk merespon firman yang sudah kita dengarkan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 267, baitnya yang pertama. Kidung Ceria 267, baitnya yang pertama. Adik-adik, kita akan bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas kedatangan-Mu Tuhan pada kami Tuhan, sehingga kami bisa melaksanakan ibadah di pagi hari ini Tuhan. Ya Tuhan, kami juga tidak lupa mendoakan bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia. Memberkati semuanya Tuhan, berkati penjabat-penjabat dan Bapak Presiden Tuhan, berikan dia kesehatan Tuhan, supaya Bapak Presiden bisa menjalankan tugasnya dengan baik Tuhan. Tuhan, jauhkan virus COVID-19 ini Tuhan dari muka bumi ini Tuhan, supaya kami bisa beraktivitas kembali Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah pendeta-pendeta dan kepala kami, agar mereka bisa selalu menjaga kesehatan dan melindungi mereka dimanapun mereka berada. Jaga mereka kesehatan agar kami bisa dibimbing untuk pelajaran ini, Pak. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, hari ini kami ingin berdoa untuk orang tua kami. Berkatilah orang tua kami, berikanlah selalu mereka umur panjang, jagalah selalu mereka dimanapun mereka berada. Berkatilah juga mereka dalam setiap pekerjaannya dan dalam setiap rumah tangganya. Berikanlah selalu mereka kesehatan, agar mereka dapat mengurus kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat teman-teman kami yang dalam keadaan sakit ya Tuhan. Tuhan berkati mereka, juga Tuhan berkati segala pengobatan yang mereka dapatkan ya Tuhan, mulai dari obat-obatan dan perawatan ya Tuhan. Berkati itu semua agar mereka dapat beroleh kesembuhan yang daripada-Mu. Hanya Tuhan sebagai tabib untuk mereka ya Tuhan, agar mereka dapat beroleh kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat teman-teman kami yang sakit. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami sudah boleh menaikkan doa syafaat kami. Kami juga bersyukur Tuhan, kalau kami boleh melewati 1 tahun pelajaran kami di tingkat kelas kami sebelumnya, dan kami sudah menerima hasil raport kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang sudah naik ke kelas selanjutnya, juga anak-anak kelas 6 SD yang telah lulus dan naik di tingkat selanjutnya ya Tuhan, tingkat SMP.
Terima kasih ya Tuhan atas berkat penyertaan-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Tuhan terus jaga kami, Tuhan terus berkati kami agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga ajar kami agar kami dapat menjadi seperti Nehemia. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan dengan kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 205, baitnya yang pertama. Kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 205, baitnya yang pertama. Adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri, karena kita akan mendoakan persembahan ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan sekarang kami juga telah memberikan persembahan kami. Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati persembahan ini, agar persembahan ini dapat digunakan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, silakan duduk. Kita akan mendengarkan Warta Pelkat PA. Warta Pelkat PA yang pertama, Pelkat PA GPIB mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun yang namanya sudah dicantumkan di bawah ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati adik-adik. Warta Pelkat PA yang selanjutnya, IMPA akan tetap dilaksanakan secara online sampai batas waktu yang belum ditentukan. Adik layan dan orang tua diharapkan dapat mengisi link presensi atau link kehadiran di bawah ini. Jika merasa kesulitan dalam mengisi link tersebut, silakan menghubungi nomor telepon berikut ini. Adik-adik jangan lupa ya untuk memberikan persembahan. Silakan persembahan adik-adik digabungkan dengan persembahan Papa dan Mama. Berikutnya, kakak memberikan 6 langkah cuci tangan yang benar menurut WHO. Kiranya adik-adik dapat menjaga kesehatan selama masa pandemi ini. Langkah yang pertama, tuang cairan sabun di telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan dengan arah memutar. Langkah yang kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Langkah yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan. Langkah yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Langkah yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan langkah yang terakhir, letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok perlahan. Warta PKPA yang selanjutnya, PKPA GPIB Udea mengundang adik layan di dalam kegiatan perjumpaan adik layan melalui Zoom yang akan diselenggarakan pada hari Minggu 27 Juni 2021 jam 10 WIB dengan link Zoom sebagai berikut. Adik-adik jangan lupa ya, sebelum adik-adik mengikuti acara tersebut, adik-adik mendaftarkan diri adik-adik dengan memberikan informasi-informasi berikut ini dan dikirimkan ke WhatsApp kakak layan dengan nomor berikut ini.
Warta perkapaian selanjutnya, PKPA GPIB Udaya mengundang adik-adik juga di dalam kegiatan SAL atau Sekolah Alkitab Liburan yang akan diselenggarakan pada Sabtu 3 Juli 2021 dan Minggu 4 Juli 2021 dengan keterangan kegiatan sebagai berikut. Untuk 3 Juli 2021 akan ada pembinaan yang dibagi menjadi dua, yaitu pembinaan orang tua dan juga pembinaan adik klien dengan informasi sebagai berikut ini. Dan untuk hari Minggu 4 Juli 2021 akan ada aktivitas SAL yang akan dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas TK dan kelas anak kecil serta tangguh dengan informasi sebagai berikut. Adik-adik jangan lupa ya, sebelum adik-adik mengikuti kegiatan tersebut juga, adik-adik harus mendaftarkan diri adik-adik atau menghubungi nomor telepon kakak layan di bawah ini. Warta perkapaian terakhir, kakak mengingatkan adik-adik untuk tetap selalu saat teduh, baca Alkitab dan berdoa. Adik-adik jangan lupa untuk mendoakan bangsa dan negara adik-adik dan juga tetap menjaga kesehatan adik-adik. Demikianlah Warta PKPA pada hari ini. Adik-adik silakan berdiri. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 185, baitnya yang pertama. Kidung Ceria 185, baitnya yang pertama. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, pada hari yang Minggu yang indah ini, kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan, kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini sebelum kami menutup ibadah kami, biarlah Tuhan yang boleh memberkati setiap apapun yang kami boleh dengar, dan nantinya kami boleh lakukan dalam kehidupan kami yang lepas hari. Dan biarlah minggu depan kami boleh datang kembali untuk duduk yang manis, untuk boleh mendengarkan firman Tuhan dan juga memuji dan memuliakan nama Tuhan secara online kembali ya Tuhan. Tuhan memberikan kepada kami semangat, Tuhan menutup bungkus kami sehingga kami tetap senantiasa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dimanapun kami berada. Inilah doa kami Tuhan Yesus, inilah ungkapan syukur kami Tuhan Yesus, inilah ibadah kami pada hari ini. Kami panjatkan doa kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, yaitu Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan yang senantiasa memberkati kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Ke dalam tangan pengasihan saja Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ibadah hari Minggu pelayanan anak telah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.